Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sebuah kabar baru saya baca di Detik.com ya, jika Mr. TM sudah diciduk atau ditangkap pihak kepolisian kita. Kita lihat beritanya di sini sahabat. Ya. Judulnya begini, pimpinan aliran taklim makrifat di Makassar ditangkap usai dinyatakan sesat. Jadi sudah ditangkap sahabat dan dinyatakan sesat. Makassar, polisi menangkap pimpinan aliran taklim makrifat berinisial Mr. TM di Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel. Mr. TM ditangkap setelah Majelis Ulama Indonesia MUI Sulsel menetapkan aliran taklim makrifat sesat dan menyesatkan. Melakukan penangkapan terhadap pelaku, ujar Kapolres Tabes Makassar Kombes Muhammad Najib kepada wartawan di Mapolres Tabes Makassar Selasa 13 bulan 2 2024. Jadi penangkapannya tanggal 13 bulan 2 kemarin sahabat ya, sehari sebelum pemilu terjadi penangkapan kepada Mr. TM. Najib mengatakan pelaku diamankan di rumah salah satu pengikutnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jabar pada Selasa 13 bulan 2 pukul 5.00 WITA. Pelaku merupakan warga Kabupaten Goa. Tersangka Mr. TM merupakan pimpinan taklim makrifat kurang lebih 2 tahun menjalankan dakwah bebernya. Kombes Najib menuturkan pelaku menyebarkan ajaran melalui media sosial. Selain menyebarkan aliran sesat, pelaku juga melakukan ujaran kebencian. Tersangka mengucapkan penghinaan terhadap ulama. Jadi itulah hukum yang dikenakan, salah satu hukum yang dikenakan untuk Mr. TM ya, karena menghina ulama dengan kata jancok. Nah, pengungkapan kata tersebut diduga kuat dengan penistaan agama, ucapnya. Wah, jadi ternyata kalau jancok itu penistaan agama sahabat. Saya bertanya ya ke beberapa keluarga saya orang Jawa, kata ini ada yang bilang ngomong kotor, ada yang ngomongnya ya sebenarnya bukan, katanya gitu. Saya pun bingung, karena kalau kita lihat sepak bola ya, Persebaya dan Arema itu kalau tanding kan sering menyanyikan yel-yel kata-kata ini sahabat. Kata ini apa iya ngomong kotor atau hanya ngomong kasar gitu ya, yang kayak di Sumatera Utara gitu kan. Kalau ngomong kotor itu bahasa kotor yang benar-benar kotor, itu ya kayak maaf katanya bujang gitu. Nah itu kan ngomong kotor sahabat, kata kasar, karena itu sebutan untuk alat kelamin wanita. Nah ada lagi bahasa kasar yaitu kurang ajar. Nah itu kan sebenarnya bukan cakap kotor, tetapi kata-kata kasar atau penghinaan, merendahkan orang. Nah kurang ajar kau kan gitu ya. Nah tetapi di beberapa daerah kata kurang ajar itu bukan penghinaan sahabat. Ya, di daerah istri saya ini kalau dibilang kurang ajar kon gitu ya, yaitu kayak bercanda gitu, bukan kata-kata kasar. Makanya ketika saya bertemu dengan beberapa keluarga sambil ketawa mereka kurang ajar gitu ya. Jadi ngomong gitu ya bukan ngomong kotor itu sahabat, ya itu hanya ledekan, candaan gitu katanya. Sama kayak kata jan ini kan, jan cok ini kan, apa yang ngomong kotor atau apa kita nggak ngerti ya. Nah tapi itu urusan pihak kepolisian lah sahabat. Kalau pihak kepolisian mengatakan ngomong begitu adalah penistaan agama, ya kan perlu diuji nanti semua di apa namanya, di sidang hukum ya. Nah kita baca lagi di sini sahabat. Pengungkapan kata tersebut diduga kuat dengan penistaan agama, ucapnya. Selain melalui media sosial, pelaku juga melakukan penyebaran aliran sesatnya secara langsung di Makassar. Polisi pun turut mengamankan 3 orang pengikut Mr. TM di Makassar. Ya, penistaan agama ini gimana sih sebenarnya? Apakah tidak boleh menguji sebuah agama sendiri? Gitu ya. Karena saya lihat beberapa ceramahnya, ya mungkin saya nggak tahu ya, karena saya belum melihat semua video, tapi beberapa video yang viral itu yang saya lihat sih, karena dia berkata apa iya Allah itu ada kan gitu ya, mana wujudnya. Nah itu kan pertanyaan dia, tetapi dia jelaskan juga jawabannya, bagaimana umat muslim itu bisa
merasakan Allah yang sebenarnya, bukan hanya katanya-katanya kan gitu kan. Ada juga penjelasan dia sesuai dengan penjelasan dia, sahabat. Itu salah satu yang viral ya, video dia yang setahu saya. Kedua video yang viral itu tentang masalah 2 kalimat syahadat, aku bersaksi. Nah, dia juga di situ membantah dan juga menjawab, sahabat. Nah, ada juga jawaban dia, kenapa harus ngomong bersaksi. Nah, seharusnya kan aku bersaksi, seharusnya kan ada saksi, kan gitu ya maksud dia. Tapi kan dia jawab juga sendiri, sahabat. Meskipun banyak umat muslim tidak setuju. Nah, banyak umat muslim tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan. Ya kalau saya sih, kalau saya tidak masalah, namanya kita mengimani segala sesuatu, masa tidak boleh diuji, sahabat. Kalau kekristenan ya harus diuji, iman kekristenan itu. Bahkan doa pun boleh diuji. Itu loh. Iman saja boleh diuji kok kalau di Kristen. Ujilah segala sesuatu, kata Alkitab kan, sahabat ya. Nah, kita baca lagi di sini. Akibat perbuatannya, Mr. TM dijerat pasal 45A Jundo pasal 29 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Ini undang-undang baru, sahabat. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Masih dibuat, sahabat. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Undang-undang baru rupanya ini, sahabat. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1/11/2008 tentang ITE. Kemudian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Oh, ternyata itu ada perubahan dari Undang-Undang 2008 ya ke Undang-Undang 2024. Dapat dipidana dengan maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah bedelnya. Diberitahukan sebelumnya MUI Sulsel mengeluarkan fatwa bahwa aliran taklim makrifat pimpinan Mr. TM sesat dan menyesatkan. Aliran tersebut dinyatakan sesat oleh MUI Sulsel melakukan investigasi. Ya seharusnya ditanya lah, ya kan gitu ya. Diuji lah. Tidak apa-apa juga diuji pernyataan dia. Seharusnya dijawab kalau saya ya. Tetapi kalau sudah dinyatakan sesat, ya mau gimana lagi, itu kan sesama mereka juga kan. Ini orangnya Islam juga, sahabat. MUI Sulsel kemudian merekomendasikan kepada pemerintah segera melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang ada. Selain itu juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok tersebut. Kemenkumham agar mencabut izin operasional yayasan yang terkait dengan kelompok taklim makrifat, kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada kelompok taklim makrifat bebernya. Jadi menurut berita ini sebelum pemilu sehari, yaitu tanggal 13, Mr. TM ditangkap pihak yang berwajib ya. Kita tunggu prosesnya apa yang dilakukan ya. Kalau bisa menurut saya di live-kan saja sidangnya itu sih, saudara, supaya banyak orang Indonesia tahu kan ya, banyak hal-hal positif yang perlu diketahui tentang perkataan-perkataan Mr. TM ini ya. Di live-kan, kalau saya senang begitu, di live-kan saja supaya seluruh Indonesia tahu kalau memang benar dia penista agama kan. Sidangnya di live-kan saja, dibuat secara terbuka supaya Indonesia semua tahu, dunia semua tahu pernyataan-pernyataan dia kan gitu, sahabat. Karena memang Mr. TM ini kan sudah berkali-kali juga ngomong bahwa dia menantang supaya dipenjarakan. Jadi memang sudah siap sih dia, sudah siap gitu, karena dia sendiri berkali-kali kok ngomong silakan tangkap saya, silakan tangkap saya, katanya gitu ya. Jadi tidak ada rasa ketakutan dia. Jadi dia memang kepengen ditangkap atau mungkin supaya dia terkenal. Nah kalau dia ditangkap kan tentu saja pernyataan-pernyataan dia ini dipiralkan oleh polisian, oleh media-media kan, memviralkan semuanya sehingga pernyataan dia viral. Mungkin itu kemauan dia, kita nggak tahu juga ya. Bisa saja kenapa dia kepengen ditangkap gitu. Sepertinya senang dia, saudaraku, supaya viral pernyataan dia, mungkin itu maksudnya. Memang ada juga yang memanfaatkan itu supaya dia terkenal, sahabat. Ada dua yang akan terjadi ketika dia ditangkap. Pertama ya pengikutnya makin banyak orang mempercayainya. Kedua ya berisiko beliau akan murtad karena saudara seimannya mempersalahkan dia juga kan gitu ya. Karena dia belajar, karena dia pengen tahu tentang kitabnya, menguji imannya, kepercayaannya, ya akhirnya ditangkap, berisiko murtad. Karena kebanyakan orang yang begitu, sahabat ya, murtad sih, murtad ya. Kita doakanlah kalau
bisa dia dalam penjara nanti mengalami Tuhan, sehingga dia boleh mengalami bagaimana Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Saudara yang terkasih, ya puji Tuhan, itulah permintaan saya. Persidangan nanti kalau bisa di live kan, dibukakan semua. Ya kalau yang benar ngapain takut gitu saudaraku, ngapain takut di live kan, karena MUI kan pasti mampu dong gitu membuktikan kebenaran dari pernyataan-pernyataan Mr. Ten. Nah, seharusnya kan gitu, karena Mr. Ten kan dituduh sesat, salah gitu ya dalam beragama. Nah, kalau di live kan bagus, nanti bisa diuji semuanya pernyataannya, dan ya dibantah juga dengan dalil-dalil, karena siapa yang melaporkan ya harus berani membuktikan, sahabat. Kan gitu sahabat yang terkasih. Jadi itulah di live kan kalau bisa setiap sidang, ketika nanti Mr. TM di persidangan di live kan saja. Kami juga orang non-muslim ingin tahu juga kan gimana kan gitu ya saudara. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.